Pagi Ibu dan teman-teman semua, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan dan menampilkan video pembahasan mengenai topik perubahan psikologis pada ibu hamil trimester pertama, kedua, dan ketiga. Saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Widya Ustina Ninggolan, akan menjelaskan sedikit mengenai apa yang dimaksud dengan perubahan psikologis pada ibu hamil. Di mana perubahan psikologis itu seperti perubahan emosional dan mental yang dialami oleh ibu hamil, akibat perubahan hormonal, fisik, dan sosial selama masa kehamilan. Masuk ke video pertama di mana kasusnya ibu hamil dan suaminya Pak Budi pergi berkonsultasi dengan bidan Helena. Di trimester pertama ini, ibu akan merasakan kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan serta sedih yang dirasakan pada saat hamil. Mengetahui selengkapnya, mari kita saksikan drama ibu hamil pada trimester pertama. Permisi Bu Bidan. Silahkan masuk Bapak dan Ibu. Selamat pagi, Selamat Bu, pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Silahkan duduk. Terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu keadaannya pada hari ini? Baik, hari ini kami baik. Dengan Ibu? Baik juga Ibu. Sebelumnya saya ini izin mau menanyakan namanya ya Bapak dan Ibu. Dek, tulis dong Dek. Nama Ibu siapa? Iman. Ibu Iman. Umurnya berapa Ibu? 25 tahun. Bapak berapa umurnya Pak? Pendamping ibunya kan? Iya, teman saya Pak Budi, saya 24. Ini dekat-dekatan ya umurnya. Iya Bu, ya salah Bu. Jumpa di kampus. Oh gitu ya Pak, lucunya nikah muda ya ceritanya ya? Iya. Ada keluhan atau apa gitu? Jadi gini Bu, saya kan lagi hamil, kira-kira 11 minggu Ibu. Tapi belakangan ini saya merasakan khawatir yang berlebihan Ibu, cemas akibat suami pulang telat, sedih Ibu. Tapi saya bingung kenapa bisa Ibu. Gimana cara mengatasi Ibu? Berarti Ibu ini lagi di situasi trimester pertama ya Ibu? Iya Ibu. Kalau di trimester pertama itu Ibu biasanya itu hal-hal yang biasa itu Ibu. Ya namanya juga kita lagi mengandung, pasti ada aja perubahan-perubahan kayak yang Ibu alami Ibu ini kan sering khawatir gitu kan, mood gitu, apalagi kalau bapaknya sering lama pulang gitu kan. Itu sebenarnya hal yang biasa Ibu dalam kehamilan di trimester pertama, memang seperti itu Ibu bawaannya. Tapi Ibu nggak usah terlalu khawatir yang gimana-gimana, jangan Ibu terlalu mauin gimana bawaan Ibu itu, tetap relax aja. Kalau bisa Ibu melakukan hal-hal yang buat Ibu senang aja, biar jangan kayak aduh kepikiran ini, jangan kayak terlalu dipikirkan lagi gitu. Kayak mending dibawa relax aja, bawa apa misalnya Ibu suka gini, Ibu lakuin aja Ibu, jangan kayak terlalu dipikirin. Bapak juga dibantu ibunya saling komunikasi. Ini kehamilan pertama ini kan Ibu, masih agak ada tanda-tanda takutnya nih, masih trimester pertama ya, harus gimana kita bawain kesenangan aja biar babynya juga pertumbuhannya baik di dalam. Jangan diikuti mau inilah Bu, buat kita. Bu harus bisa juga mencari kesibukan yang membuat Ibu bahagia, seperti jalan-jalan pagi mungkin, biar lu agak relax seperti gitu lah Ibu. Belanja gitu apa Dengan suaminya kan? iya. Tapi Bu, saya lawan Bu sebagai pendampingan ceritanya kan. Saya kan kerja kan Bu, malam kadang pun masih tidak adalah satu hari saya sama istri saya. Tapi kadang saya juga merasakan apa yang dirasakan istri saya gitu. Saya melihat gimana kecemasan dia, marah-marah nggak jelas. Pasti korbannya saya lah, karena saya temannya di rumah kan Bu. Kira-kira kan Bu, peran saya lah Bu sebagai suami gitu untuk ibu, untuk istri saya yang sedang mengandung ini, apalagi masih rentan-rentan kan kata ibu tadi gitu. Bagaimana lah Bu supaya ibu anak kami juga sehat nantinya gitu. Bidan kelas boleh bantu Bapak. Jadi Bapak mungkin masih bingung lah ya kan Pak, karena situasinya mungkin istri Bapak yang masih mau marah-marah itu terlampiaskan semua kepada Bapak. Jadi mungkin Bapak harus bisa lebih peka sih Pak terhadap istri Bapak ini. Bapak bisa mungkin mengajaknya lebih banyak komunikasi Pak. Bapak tanyakan apa yang dirasakan istri Bapak ini, apa yang sedang dialaminya, apa yang dimaunya juga Pak. Itu sangat berpengaruh sama ibu ini Pak, sama istri Bapak ini. Seperti mungkin banyak hal yang diinginkannya tapi tidak tersuarakan Bapak, mungkin itulah Pak pentingnya tadi komunikasi Pak. Apalagi kan
Orang bapak kan satu rumah, ibu bapak bilang bapak juga kerja, banyak kerjaan. Jangan bapak tunjukkan rasa lelah bapak itu depan istri bapak. Harus bisa lah terus membawakan mood baik kepada istri bapak ini, supaya pun dia juga bisa terbawa juga suasana akan suasana dari bapak yang membawa mood ceria, banyak komunikasi, lebih peka lagi lah terhadap istrinya. Apalagi kan anak pertama ini kan Pak, apalagi rentan kayak mana ya Pak, anak pertama ini memang banyak ya Pak, pikiran kemana-mana, banyak lah, khawatir gitu. Lebih mungkin ibu ini takut gitu, karena kan aduh baru pertama kali nih hamil gitu kan. Bapak juga harus bisa lah mengerti kondisi ibu, istri Saya itu bapak. juga yang buat cemas istri saya ini, karena baru pertama Betul, kan, itu, Pak. cemas, dia selalu cemas, dia selalu kan dibilang aduh gimana ya, gimana ini, gimana ya. Saya pun kan di rumah aduh gimana ya caraku ini ya. Pasti bapak juga bingung ya. Iya gitu, marah-marah terus, tapi saya usahakan apa yang dibilang ibu tadi ya. Itu juga dengan ibu ya Bu, jangan terbawa mood ibu itu, jangan terlalu dibawa. Relax saja ibu. Saya penting sekali loh berarti. Kan bapak sangat penting Pak. Kasih ya ibu bidannya, kasih sarannya, kasih informasinya. Apalagi kami yang belum tahu apa-apa ini kan, perlulah konsultasi sama ibu bidan dua ini begitu. Kalau apa-apa datang aja gitu, mau cerita mau apa gini boleh kok konsul ke sini. Berarti bidan itu juga enggak ini ya Bu ya, enggak hanya merisa-merisa, kami juga Iya, ngobrol boleh Sih, Pak. ngobrol. Kita bisa jadi teman ibu Tentang bapak. cerita gitu. Kita bisa sharing, sering-sering berkonsultasi kepada bidan juga tidak jadi masalah. Apalagi kalau ibu tidak ada kawannya nih cerita di rumah, Datang aja datang ke aja ke sini. klinik. Klinik kita bisa kita ngomong sama bidan Helena, saya memang bekerja di sini sebagai asisten ibu bidan Helena ini. Saling komunikasi aja selalu. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih, Bu. Hati-hati di jalan. Kita di jalannya. Jagain suami istrinya Pak, dipegangin. Pegangin. Kalau saya antar, ayo. Kembali ke video kedua, di mana kasusnya seorang ibu hamil dan suaminya Pak Budi kembali berkonsultasi dengan bidan Helena, di mana trimester kedua ini ibu akan merasa cemas dengan pertumbuhan bayinya. Apakah pertumbuhan bayinya ini baik saat melahirkan? Untuk lebih mengetahui selanjutnya, mari kita saksikan video drama ibu hamil trimester kedua. Selamat siang Bu Bidan. Selamat siang Bapak. Silakan duduk. Silakan duduk. Ini ya. Selamat datang Ibu, Bapak. Bagaimana keadaannya hari ini? Apakah ada keluhan? Saat ini kami baik-baik saja, apalagi yang menyenangkan ibu atau saran ibu dapat kami lakukan dengan baik, meskipun adalah pasti tantangannya kan Bu, tapi seiring jalannya waktu perkembangannya dilakukan dengan baik. Kalau Ibu ada nggak Bu keluhan lain gitu Ibu? Gini Ibu, usia kehamilan saya kan udah 20 minggu Ibu. Udah menjalani trimester kedua ya Ibu? Iya Ibu, jadi saya khawatir Ibu tentang perkembangan janin saya Ibu. Nanti saya takut kalau bayi saya lahir nggak normal Ibu, ada cacatnya Ibu. Takut Ibu, banyak ya pikirannya sampai ke sana. Iya Ibu. Sebenarnya kan Ibu khawatir itu memang hal yang biasa kalau lagi kita hamil ini, apalagi Ibu ini kan udah trimester kedua. Khawatirnya kan udah mulai gitu, aduh dirinya gimana ini. Ibu jangan yang terlalu khawatir boleh, tetapi balik lagi, khawatir boleh, kita harus jaga gimana nih. Kan Ibu bilang tadi takutnya dirinya gimana gitu kan Ibu. Khawatir itu memang boleh Ibu dalam perkembangan janinnya, jadi wajar sih Ibu, karena kan Ibu sama Bapak kan mau nyarinya nanti sehat-sehat aja di dalam. Gitu ya Ibu, khawatirnya emang kalau di trimester kedua ini kan mulai bertambah ya kan. Memang wajar sih Bu khawatir, apalagi kan kita khawatir dirinya gimana di dalam, sehat enggak ya gitu kan Ibu. Sebenarnya itu nggak apa-apa sih khawatir Ibu, tapi balik lagi kalau memang kita ini mau sehat ya balik lagi kita jaga pola makan, karena kan Ibu merasa khawatir itu memang
wajar lah. Apalagi kan bapak ibu kan pasti harapnya dedeknya di dalam itu baik-baik, sehat, tumbuh kembangnya baik, gitu kan ibu. Memang itu nggak apa-apa ibu sering-sering aja kontrol ke saya bisa, kemana aja bisa, melihat gimana keadaan dedek bayinya, pertumbuhannya udah gimana, makin besar enggak, detak jantungnya gimana, Keluhan-keluhan ibu. iya, iya, nanti hidung dedeknya mancung atau enggak, dari situ kan pasti kecemasan ibu kan berkurang. Kalau oh ternyata di dalam dia gini ya, detak jantungnya gini, sehat ya dia, makin gede ya gitu. Sebenarnya nggak apa-apa ibu khawatir, tapi balik lagi ya. Kan pengennya si dede bayinya sehat, tumbuh kembangnya baik di dalam perut. Jangan lupa lah kalau pastinya kita harus konsumsi makanan sehat, karena kan apa yang ibu konsumsi kan pasti itu juga yang dimakan si dede yang diserap. Jadi ya ibu makan makanan yang bergizi, makan buah-buahan, jangan lupa minum vitamin gitu ibu, karena itu sangat penting sih ibu demi kesehatan dedek bayinya Dan ibu juga. Dan ibu juga. Pikiran ibu juga. Jangan stres lah mikirin itu ibu, jalanin aja gitu. Memang mungkin banyak di pikiran ibu kayak gimana ya gini. Itu memang bu wajarnya bu terpikirkan. Kita pun tidak hamil pun banyak kita pikirkan kan bu. Apalagi yang hamil ini memang kekhawatiran kita 2 kali lebih lipat banyaknya gitu kan. Tapi balik lagi bu, ada nanti hasil yang kayak ada bayinya gimana ya gitu. Ada lagi dukungan dari suaminya, itu memang sangat Sangat penting itu. Tapi ini lah bu, kamu harus sering konsultasi. Iya, lihat dedeknya juga biar kayak nggak khawatir gimana di dalam. Oh ternyata dia udah makin besar ya gitu. Lagi udah semester kedua ini sebentar lagi. Sebentar lagi kok nggak terasa kalau dijalaninnya ya relax. Ada lagi keluhan yang mungkin ibu khawatirkan. Khawatir cerai aja. Ceritain aja ibu apa? Kita sharing-sharing juga. Cerita. Mantau bisa mengurangi beban ibu. Iya, tadi ibu kan di kandungan pertama kan yang kemarin itu kan. Iya, Nggak Ibu. apa-apa ibu. Iya, kenapa malah ceritain aja ibu apa keluhannya gitu. Gini bu, saya ngerasain situ ibu, karena perbedaan tubuh saya ibu. Yang awalnya udah cantik, sekarang udah enggak ibu ya, makin gemuk ibu. Tetap cantik kok dia pak. Iya. Tetap cantik di mata bapak ibu. Nah iya ibu, apalagi udah tumbuh stretch marks di perut dan kaki saya ibu. Perubahan-perubahan seperti itu ya ibu. Iya ibu. Tapi gimana ibu? Namanya pun kita hamil gitu kan ibu. Kenaikan berat badan, perut, timbul sensasi itu ya berarti kehamilan kita ya memang benar-benar kelihatan kan ibu, tumbuh alami dia. Kalau misalnya ibu perutnya besar, ya pasti kan itu alami ibu. Ya gimana? Pasti kan kita sekarang di diri kita kan gak cuma kita, udah ada di bayinya. Jadi kalau misalnya kenaikan badan itu ibu jangan terlalu khawatir gitu. Ibu tetap jaga pola makan aja, baru olahraga Normal itu, ringan. Iya, normal itu ibu. Yang penting ibu olahraga ringan aja. Kayak senam hamil gitu, biar ibu tetap fit, bugar gitu. Gak usah yang terlalu khawatir ibu. Apalagi kayak pasti ibu nanti sering membandingkan ibu, aduh dia nih gini, waktu hamil dia tetap cantik, apa nih? Nggak boleh gitu ibu. Namanya pun hamil pasti pengalaman kehamilan seseorang tuh berbeda-beda kan ibu. Iya, jadi ibu nggak usah yang terlalu dipikirkan. Pasti pun orang-orang kan udah tahu, oh ini hamil nih, ini nggak apa-apa ibu. Namanya pun kita ada anak yang mengandung, dan 2 dari diri kita ini. Jadi ibu jangan khawatir gitu ibu, tetap ya jaga pola makan aja, olahraga boleh tapi yang ringan-ringan aja gitu ibu, nggak usah yang terlalu berat-berat gitu. Itu hal ala Merelakskan diri lah ibu pokoknya. jangan dibawa ke pikiran ibu, kan nanti tahu juga kalau udah diri lahir bisa lagi kan ibu, balik lagi kan nggak apa-apa ibu, sebentar aja kok. Normal bukan Nikmatin berarti aja masa-masa kehamilannya. normal bukan berarti yang kayak harus diabaikan juga ya ibu. Iya. Tapi diperhatikan, tapi jangan terlalu stres lah pokoknya ibu. Gitu. Baik ibu, kira-kira ibu mana ya ibu? Kalau sebagai saya lah ibu, saya mau bertanya juga. Kan saya juga yang mendampingi ibu, mendampingi istri saya. Gimana ibu? Apalagi fokusnya sebenarnya di kecemasan bentuk badan ibu. Kadang juga istri saya selalu cerita gitu, aduh gimana ya bentuk saya seperti ini apa. Tetap cinta kok bapaknya. Iya, tapi saya pun kan kadang bu, dia bertanya gitu kan, bagaimana saya hari ini? Udah saya jujur gitu,
tetap juga dia merasa kayak aduh enggak deh Bu, dia tidak percaya dengan kata saya. Gimana ya Bu peran saya sebagai suami untuk istri saya supaya dia tidak merasakan kecemasan akan tubuhnya, akan badannya, akan pertumbuhan bayi kami juga, supaya bisa nanti sehat. Meyakinkan dia, saya selalu meyakinkan dia, tapi kan saya juga perlu tahu gimana sih caranya, memberikannya gimana. Gimana Pak peran Bapak ini? Bagus ya Pak pertanyaan Bapak, karena kan memang Bapak peduli akan istri Bapak ini, karena mungkin Bapak juga Salah bingung. nggak sih? Aku nggak gitu ya Pak. Pertanyaan Bapak itu penting sih Pak. Apalagi bagus, dan di sini saya akan teman saya, asisten saya ini juga bidan akan membantu menjawab gimana peran Bapak gitu dalam masalah ibu yang kedua ini. Ya izin ya Pak, memang pertanyaan dari Bapak tadi, Bapak merasa bingung gimana menghadapi istri Bapak yang mungkin terus-terus menanyakan kekhawatirannya, dia masih sama enggak, masih gini kah, mungkin Bapak juga sudah meyakinkan ibu istri Bapak ini, tapi mungkin dia masih kayak merasa kurang memang kan Pak. Jadi kan Pak, memang di trimester kedua ini Pak, hal-hal seperti itu memang apalagi emosional dan kesensitifan ibu ini pasti bakal lebih meningkat Pak dari trimester sebelumnya. Cuman udah lebih membaik kekhawatirannya dari trimester berikutnya Pak pastinya. Tapi gimana ya Pak, Bapak juga bisa lah harusnya menanyakan hal yang kecil aja Pak. Bapak menanyakan kamu cantik ya, meyakinkan dia terus menerus. Bapak bilang terus mungkin kurasa Bapak bingung menanggapi istri Bapak yang terus menerus menanyakan gimana saya hari ini, apakah saya tetap cantik, mungkin itu terus ya pertanyaan ibu ini. Itulah Pak, memang ibu apalagi di trimester kedua ini Pak, kesensitifan itu memang sangat wajar pada ibu hamil ini, tapi kekhawatiran itu udah lebih berkurang dari trimester sebelumnya ya kan Pak. Lebih parah mungkin lebih yang trimester lalu kan Pak, yang kehamilan ibu ini waktu konsultasi dengan kami gitu kan. Mungkin Pak, Bapak dari hal-hal kecil seperti ulang lagi Pak, seperti yang kemarin Bapak jangan pernah capek lah Pak pokoknya untuk menanyakan. Komunikasi penting, iya Pak, betul. Bapak terus bilang meyakinkan bahwasan istri Bapak ini tetap sama gitulah Pak. Pokoknya seorang istri itu Pak sangat butuh memang Kak perhatian kecil itu sangat dinotis dengan ibu ini, walaupun memang terus akan menanyakan hal itu lagi Pak. Tapi kalau untuk Bapak janganlah pernah bosan untuk hal seperti itu, untuk memberitahukan kepada ibu ini supaya dia juga tetap percaya diri Pak. Apalagi kan Pak, dia juga janin yang di dalam perutnya juga anak kalian itu Pak sudah akan berkembang lagi lebih besar nanti. Jadi kekhawatiran itu pasti bakal terus tumbuh Pak. Jadi kalau untuk Bapak janganlah pernah bosan untuk terus memberitahu kepada ibu ini bahwasannya memang dia itu meyakinkan dia terus bahwasannya itu memang cantik walaupun dia sedang hamil gitu Pak. Apalagi sering-sering aja bilang saya ayo nih kita lihat adik Iya, gitu. Biar nggak khawatir Nggak ya khawatir, adiknya gimana nih, biar sama-sama tahu oh dia makin besar gitu. Jadi kekhawatiran itu pun sedikit-sedikit oh gini ya di dalam sana gitu. Memberikan dukungan dan Iya, Pak. saling Seperti jalan-jalan ringan tuh Pak, itu sangat Iya. membantu sekali pada ibu ini yang gitu loh Pak. Iya Bapak Ibu. Kalau misalnya ada datang aja di sini. Untuk Mau ibu ada juga. perlu gitu. Mau cerita capek nih cerita aja, nggak apa-apa kok. Untuk ibu juga jangan segan-segan untuk cerita ke Bapak. Iya. Harus saling terbuka lah pokoknya. Dengan pelukan setiap malam itu sangat berarti lah Pak pokoknya buat ibu hamil. Saling ini. komunikasi itu penting Betul. ya. Dengan pelukan kecil, ciuman kecil itu sangat berarti buat ibu kita. Iya itu. Iya Pak, Iya seperti itu ya Pak. Berkunjung ke malam. Seperti itu ya Iya, Pak. seperti itu ya, Jadi Pak. itu sangat memang mendukung tuh istri Bapak ini supaya Berhubungan dia- juga. Iya Pak, perlunya itu mendukung, Pak, mendukung Pak. sekali itu Pak. Karena memang nggak apa-apa kok Pak, Nggak apa-apa, berhubungan itu seperti hal yang itu normal yang kok Bapak Ibu. gitu. Mungkin Gimana kalau Ibu, misalnya Bapak? ada lagi keluhan, tidak ada Ibu. Nggak yang apa-apa gitu itu Pak. Bapak. Jangan malu-malu Pak. Itu hal yang wajar ya itu Pak. Gimana Bapak Ibu? Ya terima kasih ya edukasinya sangat puas. Semoga semakin lebih Iya, semangat lagi. di trimester Bentar kedua lagi ini. masuk ke trimester ketiga kan Ibu. Iya. Lebih semangat lagi supaya jadi ibu bayinya itu bisa sehat. Iya sih, Ibunya jangan cantik. banyak pikiran gitu. Buang pikiran yang nggak benar pada saya. Iya sayang. Terima kasih ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Ditunggu ya. Jangan bosan-bosan
Masuk kepada video ketiga, yang dimana kasusnya seorang ibu dan suaminya Pak Budi kembali datang berkonsultasi ke bidan Helena. Pada kasus trimester ketiga ini, seorang ibu hamil akan merasakan cemas akan proses persalinan yang akan dihadapinya. Untuk lebih mengetahui video drama selanjutnya, mari kita saksikan. Permisi, Bu. Selamat siang Ibu dan Bapak. Silakan Bu. Jumpa kembali kita. Dengan keluhan apa lagi Bu? Udah brojol ya? Iya. Bagaimana keadaan kalian ini? Baiknya? Baik. Apalagi yang kemarin itu yang berjalan lancar puluh pasien baru. Oh, jadi persasi saya nih. Ibu gimana? Ada keluhan nggak? Ada keluhan sedang? Ada berapa? Jadi apa ibu keluhannya? Ini udah di minggu keberapa ibu kameranya? Udah minggu ke-3 tadi. Udah masuk trimester ketiga nih. Iya, Ibu. Apa aja bu keluhannya? Awalnya saya bangga Ibu, bahagia sekali Ibu sudah melahirkan anak Ibu, memiliki anak Ibu. Lagi zaman pertama ya? Iya, Ibu. Gak terasa kan ibu? Kalau tadi kemarin tapi terjalani kok. Iya, Ibu. Mungkin karena dukungan dari Iya. bapak juga atau dari keluarga juga. Tapi saya kok merasa takut Ibu akan kelahiran saya, akan bersama saya Ibu. Nanti saya takut. 3. Saya merasa takut Ibu. Kenapa ibu? Pada saat bersalin nanti Bu, nanti saya takut akan kelahiran anak saya Ibu. Takut kenapa-napa Ibu. Kira-kira bagaimana ya Ibu? Takut boleh ibu, ya seperti kemarin-kemarin pasti ibu pasti bisa kok melewatinya. Rasa takut itu memang manusiawi sih ibu, apalagi di kehamilan pertama pasti kan belum ada pengalaman-pengalamannya sebelumnya. Tapi ibu nggak usah khawatir ibu. Kalau misalnya ibu khawatir itu kan ibu, misalnya ibu bisa ini mempersiapkan diri, misalnya ibu ini senam hamil gitu ibu, baru belajar pernafasan, edukasi persalinan, karena semakin ibu tahu gimana, oh gini ya, gini, oh ternyata gini ya, nggak sakit ke ibu. Kalau ibu menjalaninya dengan baik, ya pasti baik juga. Iya, jangan takut ibu. Kalau ibu takut ya ibu bisa minta dukungan kepada saya. Oh gimana ibu nanti gini perkelahiannya gimana gini. Gak usah takut ibu, karena gimana ibu pasti ibu itu bisa melewatinya. Namanya pun melahirkan apalagi di pengalaman yang pertama pasti rasa sakit dari orang-orang pun beda kan ibu. Aku gini, komunikasi gini kan beda-beda. Jadi ibu gak usah khawatir, tetap percaya diri aja dan datang ke saya aja. Ibu saya gini-gini, bapak juga bisa ngasih dukungan ke ibunya. Gak usah khawatir tentang kehamilan. Memang sih di kehamilan yang pertama ini gak apa-apa sih ibu khawatir, tapi balik lagi ya tetap ya relax aja ibu, banyak-banyak aktivitas kayak tadi selama hamil atau pernafasannya gimana biasanya bisa ibu nonton edukasi juga bisa. Kalau misalnya ibu nonton pasti kalau misalnya ibu nonton pasti kayak oh gini ya kurang itu Bu, ya, santai aja bu, relax bawa tenang, tetap ya makan makanan sehat juga, tetap pikirannya tenang, dibantu juga sama bapak buat ibu kayak semangat gitu. Walaupun mungkin di balik itu semua banyak Ya, masih ada ya, masih ada kok. wajar kok itu. Tapi kita harus bisa berusaha kan Bu, melakukan yang terbaik untuk anak kita. Apalagi ibu udah melahirkan sebentar lagi kan, dikit lagi. Tenang aja ibu, jangan terlalu dipikirkan karena nanti itu yang bikin sakit. Gitu ya Bu. Iya ibu, kira-kira ibu Saya juga baru pertama kali menggunakan media. Kalau dia paling, apalagi kalau dalam hal konteks seperti ini beda dengan yang kemarin. Kalau kemarin kan masih bisa saya mampu gitu. Tapi ini kalau dalam proses persalinan, saya nggak pernah lagi gimana ya cara saya mendampingi dia supaya dia tidak ketakutan nantinya. Kalau itu sih ibu, kalau itu sih Pak, tetap aja Pak terus dengarkan keluhan dari ibu ini. Tetap Bapak dengarkan apapun kekhawatiran istri Bapak ini tanpa menghakiminya sedikit pun, walaupun memang
memang bapak pasti bingung menempatkan diri bapak, tapi mungkin bapak bisa belajar dari pengalaman-pengalaman seperti ini supaya nanti waktu kehamilan kedua bapak juga nggak terlalu terkejut. Tetap bapak dengerin aja apa keluhan ibu ini tanpa harus menghakimi dia, memberikan dia selalu dukungan. Memang Pak, apalagi trimester terakhir ini ya Pak, pasti ada itu timbul seperti itu. Walaupun tidak seperti yang lalu-lalu, tidak separah yang lalu-lalu, tapi kalau tidak itu pasti harus muncul setiap Bapak. Tapi peran Bapak itu sangat penting Pak untuk mendengarkan keluhan istri Bapak ini, karena kalau bukan untuk ke Bapak lagi dia mengeluh kepada siapa lagi, karena kan cuma kalian yang bisa saling mendengarkan, komunikasi, memberikan dukungan dan semangat, itu memang berpengaruh sih Pak untuk ibu dan istri Bapak ini. Apalagi kan ini ibunya pembukaannya udah makin lebar nih Pak. Kalau misalnya ibunya senang hamil ya bisa didampingi Pak, dilewatin senang bola jebol itu. Itu sih juga peran Bapak itu penting sih Pak, membantu menguatkan. Memang rasa sakit itu pasti sakit ada, tapi ya kalau kita pelan-pelan merasainnya, bantu dia relax ya, pasti itu terjalanin kok. Bapak kawan-kawannya aja Pak ibu ini mana di istri Bapak ini apa yang mau kasih yang terbaik untuk menjelang persalinan ini Pak. Lagi senang-senang hamil, yoga meditasi itu sangat penting untuk ibu ini, apalagi mau berojol hamil ibu ini terlagi. Apalagi Bapak bisa juga tapi Bapak mencontohkan gimana ini ikut-ikut aja Pak, terus mendampingi supaya ibu ini juga oh gini ya rasanya didampingi oleh suami saya, dia juga bisa merasakan. Jadi kekhawatiran itu pun memang ada, tapi lama-lama menipis, jadi nggak terlalu khawatir lagi gitu Pak. Peran Bapak memang selalu penting ya Pak, karena memang dari trimester pertama dan sampai trimester 3 ini peran Bapak itu yang paling sangat dibutuhkan oleh istri Bapak ini. Karena kalau bukan ke Bapak lagi yang mengeluh, pada siapa lagi istri Bapak ini harus bercerita. Kalau ke bidan seperti kami sering ngasih edukasi, kan Bapaknya yang menjalani untuk istri Bapak gitu kan Pak. Sering-sering cerita sama dedeknya juga. Karena udah besar kan ini pasti udah bisa mendengar Dengar dia. Iya. Lucu lah itu pasti itu anaknya. Dia cantik kalau misalnya. Tapi ini tahu Pak apa gitu jenis kelaminnya? Udah pasti udah ngecek kan? Bukan dari rumah. Iya. Apa jenis kelaminnya gitu? Aduh, kalau kami sih rencananya merahasiakan waktu Oh. lahir dikasih tahu sama dokter. Oh gitu ya. Itu nggak yang Macam masih mencemaskan. gender reveal. Iya, membuat gender reveal Itulah sepertinya. yang kami khawatirkan tadi kan Bu. Persalinannya tadinya. Enggak apa-apa kok itu. Jangan itu relax aja, santai. Udah lagi kan ini pengen kalinya lahiran itu normal aja kan. Iya. Biar cepat pulihnya. Kayak dia takutnya nanti bagaimana terjadi komplikasi gitu. Jaga aja, jangan terlalu berlebihan aktivitasnya. Iya. Apa yang bisa dilakukan yang nggak bisa tinggalkan. Sering jalan-jalan pagi. Iya, Komunikasi menenangkan pikiran. Iya, dari rasa aja Pak. Komunikasi itu baik gitu Pak, penting itu. Biar semakin berbagi lagi, relax dia gitu. Nggak terlalu banyak nih bebannya karena terlahirkan melahirkan gitu. Gimana Ibu? Ibunya kayak udah senyum-senyum aja nih. Kayak udah senang. Apa Ibu? Bagaimana Ibu? Iya, udah mau jadi baik gitu ya. Ada lagi Ibu. Terima kasih. semangat ya, terlagi lo ini. Sering-sering ngecek adiknya. Baik-baik edukasi. Makan makanan bergizi juga jangan lupa. Tapi kalau ada jasa repot itu kita makan ibu. Iya. Dan kami juga merasakan kebahagiaan dari kalian tadi loh gitu. Karena kami menemani proses-proses kalian. Iya, setiap ya, hari. saya itu sih Ibu ya. Karena yang saya tahu kan dengan pengetahuan seperti ini, yang kita tahu hanya psikolog saja yang tahu. Ternyata dengan perkembangan zaman ternyata pendampingan bidan itu sangat penting ya untuk perubahan psikolog ibu. Apalagi saya berterima kasih sekali dengan ibu bidan mulai dari semester pertama kedua ketiga telah mendampingi saya sebagai suami sama istri saya dengan bagaimana perubahan moodnya, marahnya. Ibu bidan telah memberikan banyak sekali edukasi dan itu sangat bermanfaat sekali. Dan saya sangat ini ya Bu ya, sangat bangga gitu sekarang bidan nggak hanya memberikan praktiknya saja, tapi memberikan memahami psikolognya, memahami perasaan begitu. Apalagi saya yang sebenarnya belum nggak terlalu ikut gitu dengan ikatan bidan ini, tapi kalian memberikan kepada saya gitu sebagai suaminya, memberikan dukungan gitu, meminta selalu. Jadi setelah saya
mengucapkan terima kasih, apalagi saya sebagai anak kami yang akan lahir. Kiranya kalau bisa melahirkan istri saya di klinik itu ya. Senang sekali. Senang sekali ya. Semoga sampai persalinan, sampai nanti adiknya sudah lahir, semuanya berjalan dengan lancar, sehat, Dan juga sehat. karena nggak hanya edukasi kita berikan di sini, kita juga perlu namanya menjadi satu keluarga di kayak gini tadi lah, bapak dan ibu mendampingi selalu. Iya, mendampingi karena kami kalian sudah sebagian dari tugas ibu bidan inilah yang menjadi mendampingi orang ibu dan bapak. Gak cuma saya kan banyak ibu yang sini, banyak orang di sini yang mau diajak bicara gitu banyak. Jadi jangan pernah canggung untuk mengetahui apa keluhan-keluhannya ya ibu. Iya. Terima kasih ya Bu. Sama. Terima kasih ya. Semangat bentar lagi. Oci. Kita dapat menyimpulkan dari hasil drama ini yang dimana pada trimester pertama ibu akan mengalami perubahan hormon dan fisik, dan pada trimester kedua ibu akan mengalami kekhawatiran yang sangat berlebihan mengenai pertumbuhan janinnya, dan pada trimester ketiga ibu akan merasa takut dan cemas mengenai proses persalinan yang akan dihadapinya. Ibu dan teman-teman, sekian video drama mengenai perubahan psikologis pada ibu hamil trimester 1, kedua, dan ketiga. Saya Windy Nenggolan sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Dadah!